ketika si kecil itu kan pasti belum bisa ngomong, jadi mengungkapkan apa yang dia rasakan itu cara satu-satunya ya cuman rewel. Diajak naik motor terus akhirnya ketiduran terus, tapi akhirnya ketika itu menjadi rutinitas yang sering dilakukan, ketika rewel terus selalu diajak naik motor dan naik motor terus, nah itu kan saya rasa nggak efektifnya kenapa, karena boros juga. Kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana mengondisikan si kecil ketika rewel. Beberapa minggu terakhir itu sudah saya terapkan. Alhamdulillah dia bisa nggak rewel, dia bisa nyaman. Aku akan terus berjalan, merangkum setiap kisah yang ketemu. Tak hanya aku baca, tapi juga akan kuceritakan lagi bahwa tak ada air mata yang membuka peluang baru. Yang ada hanya kaki-kaki berdarah yang akan terus melangkah. Dan pengalaman adalah guru yang terbaik. Bukan hanya pengalamanku sendiri, tapi juga pengalaman orang lain yang diceritakannya padaku. Maka aku akan terus berjalan, membaca dan bercerita. Oke, ketemu lagi dengan Beras Merah Channel dan lagi-lagi bersama Bum Bum alias Bumi. Ini namanya Bumi tapi panggilan kesayangannya Bum Bum. Nah, ini kali ini saya ingin berbagi cara untuk mengatasi anak rewel. Bila si kecil rewel, setiap anak kecil itu pasti pasti pernah mengalami fase-fase di mana dia rewel itu pasti, karena otomatis kan dia ketika si kecil itu kan pasti belum bisa ngomong, jadi mengungkapkan apa yang dia rasakan itu cara satu-satunya ya cuman rewel, cuman nangis gitu. Nah, selama ini pasti Anda juga pernah entah itu ngalami atau entah itu menyaksikan atau melihat, itu kan itu pasti. Nah, ini agak rewel juga. Nah, kan pasti biasanya ketika ada sikil rewel itu kan biasanya ada yang terus diajak naik motor. Itu kamera. Jawil deh. Diajak naik motor terus akhirnya sampai tertidur, kan seperti itu kan kita sering menjumpai ya itu. Dulu anak saya yang pertama itu dulu ya seperti itu, diajak naik motor terus akhirnya ketiduran terus, tapi akhirnya ketika itu menjadi rutinitas yang sering dilakukan, ketika rewel terus selalu diajak naik motor dan naik motor terus, nah itu kan saya rasa nggak efektifnya kenapa, karena boros juga. Itu ya ganteng, halo ya, ini kan rewel juga. Nah, kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana mengondisikan si kecil ketika rewel. Si kecil ketika rewel itu ada dua kemungkinan ya. Dia sakit secara fisik atau bisa jadi dia sakit karena psikis, ada perasaan yang membuat dia nggak nyaman. Nah, kalau sakit secara fisik ya mungkin dia batuk, pilek atau sebagainya, mungkin hidung tersumbat dan sebagainya ya, itu pertama kita harus menyelidiki dulu lah, atau mungkin ke dokter atau ke petugas kesehatan terus diobati, intinya gitulah. Karena kalau rewelnya karena sakit ya caranya ya seperti itu. Tapi ketika dia nggak sakit apa-apa tapi tetap rewel terus, nah yang bisa dikatakan psikis atau dia merasa nggak nyaman. Nah, dari pengalaman yang saya alami dan akhir-akhir ini saya sering banget searching di Google, di postingan di mana-mana, terus di grup-grup Facebook, saya sering banget mengupdate ilmu ya akhir-akhir ini. Entah kenapa dulu kok enggak kepikiran terus, tapi sekarang saya pengen mencari informasi lebih detail itu. Kenapa saya nggak tahu, yang jelas
Kali ini saya ingin berbagi ya. Nah, jadi kalau sakit karena sakit ya diobati ya, karena kalau sakit karena nggak nyaman itu ada caranya ya, itu karena menurut saya karena dia nggak nyaman. Nah, yang saya lakukan gini, ternyata walaupun masih kecil, ternyata dia itu punya rasa bosan juga, punya rasa gimana ya, kata-kata selain kata bosan itu apa, sejenisnya lah, intinya bosan. Artinya gini, pertama, ketika si kecil kan tidur paling aman buat bayi itu adalah telentang. Nanti di video selanjutnya mungkin saya bikinkan video mungkin kenapa kok tidur paling paling aman buat si kecil adalah telentang. Nah, gini, tidur paling aman buat si kecil adalah telentang. Ketika dia mungkin sampai usia 1 bulan lebih, 2 bulan dan sebagainya, terus tidur telentang terus, mungkin kalau itu Anda yang alami itu seperti apa? Bosan enggak? Bosan juga, kesel, bosan. Nah, ternyata seperti itu. Jadi dari posisi tidur memang ya saya olah-alik, saya variasi. Terus ketika ngajak pun tadi kan di sini mungkin telinganya yang kepepet bagian ini kan, tadi kan sini. Nah, akhirnya ketika saya ganti ya dia kan nggak rewel lagi ya, ternyata seperti itu. Terus kadang saya agak berdirikan, tapi karena ini masih kecil jadi ya lehernya belum terlalu kuat untuk nahan kepala, jadi ya tetap saya kondisikan ya megangnya seperti itu. Jadi itu cara pertama, itu bisa dibilang apa ya, memvariasikan cara gendong, cara bopong, atau mungkin biasanya saya variasikan ketika biasanya saya ajak di sini dengan suara yang seperti ini, terus akhirnya sesekali saya ajak keluar dengan suara yang kebisingan yang berbeda, suara-suara yang berbeda, itu biasanya jadi nggak rewel seperti itu. Terus gini, ada metode terbaru yang saya ketahui, yaitu dengan mendengarkan si kecil ini white noise. White noise itu bisa dibilang apa ya, kombinasi dari beberapa suara yang memiliki frekuensi yang nyaman, yang aman buat si kecil, dan memiliki apa ya, jenis irama atau nada yang konsisten, stabil dan merata. Terus gini lah, frekuensinya itu enggak naik turun enggak, tapi datar lempeng gitu. Contohnya ya, ini contoh seperti ketika kita nyetel radio atau nyetel TV tapi nggak ada gelombang yang masuk itu loh, seperti ngosot loh, seperti itu. Terus gemericik air itu kan temponya nggak terlalu naik turun, tapi cuma klicik terus seperti itu. Nah, terus saya kan bertanya-tanya kenapa no. Nah, ternyata dulu ketika dia belum lahir, masih di kandungan ibunya, itu kan di apa ya, dalam apa ya, rahim, terus ketutup apa, air ketuban juga itu. Ternyata itu sebenarnya dia tuh mendengar suara-suara dari luar, itu mendengar, cuman kan nggak terlalu bising banget karena terhalang tadi air ketuban, rahim dan sebagainya itu ya. Jadi kayak sriwing gitu. Nah, ketika kita mendengarkan suara-suara seperti itu, dia itu akan merasa nyaman. Dia memorinya akan kembali ketika dulu dia masih di dalam perut. Suaranya hampir sama. Terus di situ nanti saya kasih tahu ya. Seperti suara aliran darah, gemercik air, aliran darah. Ternyata itu ketika dia dulu belum lahir itu aliran darah ibunya itu dia dengar loh, detak jantung ibunya itu dengar loh. Jadi duk terus. Itu membuat dia nyaman. Dia keinget ketika dulu waktu di dalam rahim sebelum dia lahir. Dan gini, kabar gembiranya itu di aplikasi sekarang ada di HP. Silakan nanti
lihat Playstore HP-nya masing-masing. Di situ ada, ketik aja white noise gitu. Nanti banyak macam-macam pilihannya. Suara apa, suara apa, dan mungkin nanti jenengan bisa memilih suara yang paling membuat dia nyaman itu yang suara apa. Nah, beberapa minggu terakhir itu sudah saya terapkan. Ketika mungkin saya kasih di sini, terus saya bopong di sini, kan otomatis telinganya yang tadi kecepitan sini terus ganti sini, dia sudah tidur pulas lagi ya. Ketika cara-cara seperti itu masih aja dia nggak nyaman, itu saya dengarkan white noise itu, dan alhamdulillah dia bisa nggak rewel, dia bisa nyaman. Nah, ternyata seperti itu. Dia memori dia ketika di dalam rahim itu kan otomatis dia ngerekam ya suara-suara yang didengarkan. Ketika kita mendengarkan suara-suara itu, dia akan merasa masih di dalam rahim dan dia akan merasa nyaman. Nah, saya rasa video kali ini pendek-pendek aja, nggak usah terlalu panjang lebar ya. Intinya cobalah alternatif yang saya rasa lebih efektif dan lebih murah itu dulu lah, sebelum bayi Anda setiap hari ketika rewel jenengan ajak naik motor. Mungkin resikonya lebih besar menurut saya, boros dan resikonya lebih besar. Sebenarnya dia asik, pasti udara malam enak juga mungkin, terus semilir sejuk dan sebagainya. Tapi ya resiko di jalan ya pasti banyak ya, bisa saja terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, terus boros di BBM dan sebagainya. Bisa jadi nanti nyampe rumah dia juga belum tidur lagi, nyampe rumah terus dia kebangun karena mungkin Anda ngajak jalan-jalan terlalu jauh. Ketika nyampe rumah dia sudah waktunya mimik dan sebagainya, nanti rewel lagi, Anda ajak lagi dan sebagainya. Dan itu terus menerus, kalau sampai terus menerus ya boros kan. Nah, intinya seperti itulah. Nanti kita update lagi bagaimana merawat bayi ini. Ini paling putih ini diantara kakak-kakaknya. Oke, terima kasih yang sudah menonton Beras Merah Channel. Semoga channel ini bisa terus menambah informasi, inspirasi, atau wawasan buat kita semua. Terima kasih yang sudah nonton ya. Jangan lupa yang belum, silahkan subscribe, comment, like, and share Beras Merah Channel. Terima kasih.